Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas. Sekarang kita coba dengan rancangan acak kelompok ya. Kita mulai data dengan SPSS. Ini pada data yang sama. Untuk rancangan acak kelompok kita letakkan blok ya. Kita ganti ulangan dengan blok. Ya. Nah, sini sudah ada datanya dan kita sudah biasa mengolah data ini secara manual. Baik, sekarang kita coba menggunakan SPSS ya. Ini oke. Ini datanya ya. Baik. Sekarang kita siapkan SPSS kita. Nah, ini dia. Ya. Oke. Ini kita cancel saja. Nah, kita setting dulu di variable view ya. Yang pertama ini adalah perlakuannya, yaitu hormon. Ya, kita klik ya, tipenya numerik, tidak pakai desimal, labelnya adalah perlakuan hormon tumbuh. Nah, lalu value-nya adalah 1 sebagai P0, 2 sebagai P1, 3 sebagai P2, 4 sebagai P3, 5 sebagai P4. Oke, setelah selesai kita okekan. Nah, measure-nya adalah scale. Berikutnya adalah blok. Blok, ya, kita juga tidak pakai desimal. Sini kita tulis saja blok. Value-nya adalah 1 sebagai blok 1, 2 sebagai blok 2, 3 sebagai blok 3. Oke, nah 3 baru parameternya yaitu diameter batang. Kita singkat saja diameter batang, kita letakkan di sini. Nah, itu diameter batang ini kita pakai 2 desimal ya. Sini diameter batang. Satuan cm. Oke. Value-nya tidak ada ya, di sini scale semua. Itu. Nah, kita sudah membuat template-nya. Sini ya. Ini hormon ya. Tadi sudah kita katakan adalah P0 diwakili oleh 1. Ya, P0 diwakili oleh 1. P1 diwakili oleh 2. Dan seterusnya. Ya, P3 diwakili oleh 4. P4 diwakili oleh 5. Nah, itu. Nah, sini untuk blok adalah P0 pada blok 1, P0 pada blok 2, P0 pada blok 3. P1 pada blok 1, pada blok 2, pada blok 3. P2 pada blok 1, blok 2, blok 3. P3 pada blok 1, blok 2, blok 3. P4 pada blok 1, blok 2, dan blok 3. Sekarang kita isi parameter data parameternya. Jadi perlakuan P0 pada blok 1 adalah 0,25. P0 pada blok 2 0,28. Ya, 0,28. P0 pada blok 3 0,2. P1 pada blok 1 0,3. P1 pada blok 2 0,27. P1 pada blok 3 0,35. P2 pada blok 1 0,41. P2 pada blok 2 0,43. P2 pada blok 3 0,45. P3 pada blok 1 0,51. P3 pada blok 2 0,56. Dan P3 pada blok 3 0,59. Ya. P4 blok 1 0,71. Pada blok 2 0,65. Ya, sini 0,71, 0,65 dan ini adalah 0,67. Nah, baik ya, coba diulangi, kita lihat-lihat entry data ini jangan sampai salah ya. Jadi kalau udah yakin benar kita lanjut. Nah, dia sama-sama mencari tempat pengolahannya di analyze.
Nah, namun perbedaannya adalah kalau RAL dia di compare means lalu one way ANOVA. Ya. Nah, kalau dia RAG di general linear model pada univariate. Ya. General linear model univariate. Ini dia. Klik. Nah, sini kita lihat. Nah, diameter batang ya sebagai parameter kita letakkan pada dependent variable. Ya. Diameter batang sebagai untuk kita letakkan pada kolom dependent variable. Perlakuan hormon dan blok, ya kita blok sini, satu-satu juga boleh. Kita letakkan di fixed factor. Nah, jadi parameternya pada dependent variable, perlakuan dan blok pada fixed factor. Setelah itu kita klik model. Nah, setelah muncul jendela ini, ada dua pilihan, full factorial atau custom. Kita pilih custom. Nah, kita pilih custom. Setelah kita pilih custom, kita pindahkan hormon dan blok ini ke model. Dengan panah ini juga bisa, ya. Lalu blok, nah itu. Setelah kita pindahkan ke model, lalu interaction ini kita klik. Kita pilih main effect. Nah, seperti itu. Ya, kita pilih main effect. Nah, setelah itu kita biarkan nih sum of square tipe 3. Ya. Biarkan saja. Lalu kita biarkan juga include intercept in model. Kita biarkan saja. Lalu kita klik continue. Nah, setelah itu, kita akan membuat uji lanjut. Maka kita klik post hoc. Nah, di post hoc ini, pada kolom faktor, ini ada dua. Hormon dan blok. Ya. Hormon dan blok. Maka, post hoc-nya adalah hormon. Nah, situ. Lalu, kita ambil BNT. Continue. Dan oke. Itu ya. Nah. Di sini kita lihat. Ya. Sudah muncul ANOVA-nya. Nah, ini dia. Ini dia ANOVA-nya. Nah, ini kita copy. Kita letakkan di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ya, kita copy. Ya, letakkan sini. Ya. Ada corrected model, ada intercept, ada hormon, ada block, error, total, corrected, total. Tidak usah pusing dengan itu, kita lihat saja pada hormon, blok, error, dan total. Kita lihat aja yang itu ya. Hormon, blok, error, dan total. Seperti itu. Ya. Nah, di corrected total ya. Nah, ini. Jadi kita lihat saja di sini. Ya. Sini jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat hormon atau perlakuan, jumlah kuadrat blok, jumlah kuadrat error. Ini adalah derajat bebas perlakuan, derajat bebas blok, derajat bebas error, dan derajat bebas total. Ya. Ini. Kita pakai yang ini ya, 14. Ya. Lalu ini datanya. Ya. Kuadrat tengah dari perlakuan adalah 0,094. Kuadrat tengah dari blok 0,00 ya. Kuadrat tengah errornya adalah 0,001. F hitung bloknya adalah 64,26. Oh, hormon ya 64,26. F hitung bloknya adalah 0,260. Nah, sama dengan RAL tadi, RAL yang kita udah bahas.
Untuk lihat signifikansinya, maka apabila signifikansi nilainya kurang daripada 0,05, maka perlakuan atau blok dinyatakan berpengaruh nyata. Dan sebaliknya, apabila signifikansi lebih daripada 0,05, maka perlakuan atau blok dinyatakan berpengaruh tidak nyata. Ya, nah, di sini tampak bahwasanya blok berpengaruh tidak nyata karena signifikansinya di atas 0,05. Sedangkan perlakuan hormon berpengaruh nyata karena signifikansinya di bawah 0,05. Nah, baik, kita balik ke SPSS. Nah, ini dia. Nah, ini adalah uji lanjut untuk BNT ya. BNT. Kita kopikan, kita pindah sini. Nah, ini dia. Ini. Nah, sini terlihat bahwasanya hanya P0 dengan P1 yang tidak berbeda, sedangkan lainnya berbeda. Ya, terlihat hanya P0 dengan P1 yang tidak berbeda, sedangkan yang lainnya berbeda. Ini ada bintang semua. Boleh dilihat ada bintangnya atau boleh dilihat signifikansinya. Nah, ya, kalau P0 dengan P1 tidak berbeda. Tapi kalau P2 dan berikutnya dia akan berbeda. Ya, terlihat sini berbeda semua. Maka bisa kita resumkan itu notasinya adalah P0A, P1A, P2B, P3C, dan P3D. Ya, ini urutannya P0, P1, P2, P3, P4, 0,24 dan segalanya ini dapat dari nilai rata-rata umum. Ya. Pembahasannya sama dengan RAL. Ya. Bisa dipahami ini untuk mempersingkat durasi video ya. Nah, bagaimana dengan BNJ? Kan kita masuk ke data ini lagi. Boleh kita ulang dari awal kalau ingin melihatnya. Analyze, General Linear Model, univariate, ini kita reset saja. Ya. Diameter batang ini kita pada dependent variable, perlakuan dan blok pada fixed factor. Ya. Klik model, ambil custom. Kita pindahkan hormon dan blok pada model. Pada interaksi kita ambil main effect. Ya, kita continue. Kita klik post hoc untuk lihat uji lanjut. Maka yang akan diuji itulah hormon. Hormon sini. Maka kita klik 2K. Continue. Dan oke. Nah, ini dia. Ya. 2K. HSD. Ya, HSD. Hugely Significant Difference. Maka kita copy ini, kita pindahkan. Kita buat. Ini dia. Di sini terlihat bahwasanya ada 4 kolom notasi. Berarti ada 4 notasinya, A, B, C, D. Ya. Tapi terlihat bahwasanya P0 dengan P1 pada kolom yang sama. P0 dengan P1 pada kolom yang sama. Berarti notasinya A dan A. Pada kolom kedua, notasinya 1 ya, B. Hanya P2 saja. Begitu pada kolom ketiga, C untuk P3 dan kolom keempat D untuk P4. Nah, ini kita seperti ini. Ya. Cara membacanya sama dengan yang di video RAM. Lalu bagaimana dengan DNMRT? Sama juga ya. Kita ambil datanya. Boleh kita ulangi sini, analyze. General Linear Model, univariate, kita reset. Diameter batang kita letakkan pada dependent list, dependent variable, perlakuan dan blok pada fixed factor. Kita klik model, kita ambil custom, kita pindahkan hormon dan blok kanan. Interaksi kita ambil main effect, continue. Lalu kita ambil post hoc, sini hormon kita masukkan. Ya, uji dengan Duncan. Nah, oke. Nah, ini Duncan. Ya, Duncan. Nah, copy. Klik kanan, ambil copy. Lalu kita pindahkan ke sini. Ini dia. Ya. Ini juga ada 4 kolom. Sama dengan BNJ tadi ya. Arti notasinya A, B, C, dan D. Namun terlihat bahwasanya
kolom P0 dan P1 pada kolom yang sama. Berarti P0 dengan P1 notasinya sama, itu A dan A. Untuk P2 dia kolomnya udah berbeda, maka dia jadi B. Untuk P3 kolomnya berbeda lagi, dia menjadi C. Untuk P4 kolomnya berbeda lagi, dia jadi D. Nah, seperti itu. Ya. Cara membacanya sama juga. Nah, berikutnya satu lagi adalah bagaimana kalau dia Danet. Oke, kita buka lagi datanya. Ke sini, analyze, general model, univariate, kita reset. Ya, mudah-mudahan dengan berulang-ulang ini semakin paham. Ini, ya, kita bisa kerja dengan cepat. Oh ya, ini belum dipindahkan. Ya, kita pindahkan ini. Ya, kita ambil main efek. Continue. Kita ambil post hoc. Hormon kita pindahkan ke kanan. Lalu kita ambil Danet. Oke, ini dia. Ini uji Danetnya. Kita ambil, kita copy, tahan di sini. Uji Danet. Ya. Nah, kita letakkan sini. Oke. Terlihat bahwasanya ya, apabila dibandingkan dengan kontrol ya, maka semuanya berbeda. Namun P4 memberikan nilai tertinggi. Ya, di sini dia. Diletakkan posisi P4, nilai tertinggi. Jadi P4 ini merupakan perlakuan terbaik dan berbeda dengan kontrol ya. Maka bisa kita definisikan. Kalau diuji dengan BNJ, kita bisa mengatakan bahwasanya P4 atau ya hormon dengan konsentrasi 20% ya, memberikan nilai diameter batang bibit karet tertinggi dan berbeda nyata dengan kontrol. Itu saja, cukup. Nah, itulah adik-adik cara mengolah data dengan SPSS untuk rancangan acak kelompok pada uji lanjut BNT, BNJ, DNMRT, dan Danet. Nah, semoga video singkat ini dapat meningkatkan pemahaman kelas kalian sehingga dapat mengerjakan atau dapat melakukan pengolahan data dengan software SPSS. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.